Kita mulai aja ya. Untuk pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai soal UTS. Soalnya terdiri dari kurang lebih terdiri dari 5 soal. 5 soalnya itu hampir semuanya yang saya terangkan di YouTube. Jadi saya harap nggak akan terlalu sulit. Nah, untuk contoh soalnya, saya ada soal latihan untuk pra UTS. Soal UTS-nya juga nggak jauh beda dengan pra UTS ini. Sebentar saya bagikan ya. Salah. Tiga Norbaiki. Presentasi layar. Kenapa nggak muncul ya? Bal, nah itu tuh muncul, Bal. Layarnya betul muncul. Iya di Meet. Hah? Enggak, iya nak non PPT PPT-nya tuh muncul. Hmm? Tuh PPT-nya nggak ada kak. Tah. Ada? Ada nggak? Muncul nggak? Halo? Nah, ini silahkan kalian kerjakan coba di rumah. Saya kasih arahan aja ini cara mengerjakannya gimana, yang ini cara mengerjakannya gimana. Bentar. Aduh, iya laptop loading kayaknya. Muat Gusti. Sebentar. Nah, nah, ini kalian lihat nomor 1 ya. Kelihatan nomor 1? Halo? Nah, di nomor 1 ini kalian lihat, tentukan termasuk tipe grammar manakah aturan tata bahasa di bawah ini. Ini nilainya 10 poin. Jadi yang nomor 1, coba kalian jawab yang nomor A. Ada yang mau jawab? Yang nomor A. Di sini B-nya B besar. Terus menurunkan atau diturunkannya jadi B kecil, D kecil, B besar. Nah, untuk nomor A ini masuk ke tipe grammar yang mana? Kalian masih ingat yang tipe 0, 1, 2, 3? Masih ingat? Hello, masih ingat? Hoi. Gusti. Dasar.
Nah, jadi yang perhatikan ya, yang nomor 1A ini nanti kalian lihat. Nomor 1A ini masuknya ke aturan yang mana? Kalau menurut kalian yang nomor A ini masuk ke tipe 0, tulis. Tipe 0 itu adalah unrestricted grammar. Nah, untuk aturan unrestricted grammar itu kan tak terbatas ya. Jadi nomor A kenapa masuk ke tipe O? Karena tipe O adalah unrestricted grammar di mana tidak ada batasan. Terus nomor A juga kalian lihat juga apakah masuk ke tipe 1, 2, 3. Kalau nomor A itu masuk ke tipe 1, 2, 3, tulis semuanya. Jadi nomor 1A itu masuk ke tipe 0, 1, 2, 3. Tipe 1 yang mana? Tipe 1 itu context sensitive grammar, di mana si alpanya harus kurang dari sama dengan beta. Kalau kalian lihat di sini di nomor A, ini sudah jelas alpanya hanya stringnya 1. Kalau betanya ada 3, berarti 1 lebih kecil daripada 3. Berarti si nomor A ini masuk juga ke tipe 1. Lalu, apakah tipe 2 masuk? Tipe 2 kalian lihat aturannya. Tipe 2 itu yang penting alfanya hanya satu simbol variabel. Berarti si nomor A ini juga masuk ke tipe 2 atau context free grammar karena alfanya hanya satu buah simbol variabel. Lalu kalian perhatikan lagi ke tipe 3. Di regular grammar, apa masuk? Masuk. Kenapa? Karena alfanya hanya satu dan betanya ada variabel. Variabel itu huruf besar dan berada di paling kanan. Makanya si A ini, 1A ini isinya bisa tipe 0, 1, 2, dan 3. Alasannya kemukakan tadi yang saya jelaskan. Misalkan karena alfanya kurang dari sama dengan beta dan lain sebagainya. Ngerti yang nomor 1? Jadi untuk mengisi nomor 1 seperti itu ya. Sekarang nomor 2. Kalian perhatikan nomor 2 di sini ada finite state automata. Ini nilainya 15 poin. Kalau yang tadi nomor 1 hanya 10 poin. Di sini kalian harus tentukan key-nya. Lalu apa ini yang inputnya, startnya sama F-nya. Itu yang 2A. Berarti kalau di sini kalian perhatikan key-nya adalah key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Lalu himpunan inputnya 0 dan 1 karena hanya ada 0 dan 1. Berarti 0, 1. S-nya, startnya berarti hanya di key 0. F-nya berakhir di key 3. Ngerti? Yang 2A. Nah, sekarang yang B-nya buat diagram transisi. Itu yang buat diagram transisi itu yang ditabelkan. Bukan diagram transisi, tabel transisi. Salah, saya salah nulis. Ini yang B-nya ini buat tabel transisinya. Tabel transisi itu yang seperti apa? Yang kalian buat yang tabel ke bawah Q0, Q1, Q2, Q3, 4, Q4. Lalu tabel di atasnya ada 0 dan 1. Jadi kalau transisi Q0 ke 0 ada Q0 saja. Transisi Q0 1 ada ke Q1. Transisi Q1 0 ke Q2, Q1 1 ke Q1. Nah, itu untuk tabel transisinya. Ngerti cara buat tabel transisi? Insya Allah. Harus. Kalian bisa ulang lagi di video YouTube sebelum-sebelumnya ada. Lalu tentukan 5 inputan yang dapat diterima mesin FSA tersebut. Kalian harus ingat, si inputan itu dapat diterima apabila dimulai dengan start, diakhiri dengan final. Berarti inputan yang dapat diterima oleh mesin ini adalah 1, 0, 1, 1. Pokoknya yang penting berawalnya dari key 0, berakhir. Nah,
Lanjut. Tadi nomor 2 ya. Nomor 2A tadi ngisinya kalian harus key-nya tadi saya ulang lagi ya. Key-nya ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4. Lalu untuk inputannya ada 0 dan 1, startnya ada key 0, finalnya ada di key 3. Nah, untuk diagram transisi tadi bukan diagram, tabel transisi ya, salah nulis saya. Tabel transisi tadi buatnya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 ke bawah, yang atasnya 01, jadi transisi Q00 kemana, Q01 kemana. Dan kalian bisa lihat lagi di tayangan YouTube sebelumnya. Lalu untuk menentukan 5 inputan yang dapat diterima, ingat berawal dari Q0, berakhir di Q3. Jadi kalau di sini kalian lihat ada 1, 0, 1, 1, ini diawali dengan Q0 dan berakhir di Q3. Berarti itu udah masuk satu inputan yang diterima. 4 lagi, lihat di sini Q0 langsung ke Q3. Ini bisa. Kenapa bisa? Karena langsung ke dari awal ke final, jadi bisa. Dan transisinya ada. Jadi inputan kedua yang diterima adalah 0. Inputan ketiga yang diterima bisa jadi 0, 1, 0. Pokoknya inputan yang diterima itu awali dengan start dan diakhiri dengan final. Jadi kalian di sini ada banyak, ada bisa 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, atau kalian bisa coba dulu di JF Lab, karena ini kan online ya, nanti UTS-nya online. Kalian bisa coba dulu di JF Lab, lalu tulis inputan yang diterimanya apa. Nomor 3, kita nomor 2 ngerti cara mengerjakannya? Nomor 2. Halo? Nomor 2. Pokoknya inputan yang diterima itu diawali, misalkan ini nomor 3 ya, diawali dari Q0 dan berakhir ke Q3. Apapun itu. Pokoknya diawali Q0. Jadi kudu lewat kaki 2, Q3, ke Q4 heula selama si transisinya berakhir di Q0. Jadi di sini langsung ke Q3 bisa, dari Q0 berakhir ke Q3 karena sudah di final. Jadi input yang diterimanya hanya 0, bisa. Udah 0, yang kedua 0, 1, 0. Nah, itu juga bisa. Untuk yang inputan yang diterima. Ngerti untuk nomor berapa tadi teh? Nomor 2. Nomor 2 ngerti? Insya Allah ya. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya lagi cara mengerjakannya. Dan untuk nomor 3, di sini nilainya 30 poin, gede karena untuk nomor 3 effortnya lumayan. Kalian di video YouTube chapter 4, kalau nggak salah saya kasih cara ekivalensi DFA ke NFA. Nah, ini soalnya untuk UTS-nya seperti ini. Di sini 3A, untuk mengisi 3A hampir sama dengan mengisi 2A. Dan untuk yang mengisi 3B sama dengan mengisi 2B. Ini bukan diagram ya, tapi tabel, omat tabel. Yang C sama juga cara mengisinya. Nah, untuk yang D, di sini ekivalensinya. Kalian boleh lihat kalau nggak salah YouTube di chapter 4 yang saya kasih contoh tulisan tangan begitu. Di sini kalian harus telusuri state-nya dulu. Misalkan dari nomor 3B kalian kan sudah dapat tabel transisinya ya. Nah, di tabel transisinya itu karena masih mengandung DFA harus diubah ke NFA. Jadi kalian ingat bagaimana cara mengubahnya dari tabel transisi NFA ke DFA. Semua yang ada di tabel DFA, kalian buat lagi tabel transisinya, termasuk isinya.
Jadi nanti untuk yang nomor 3, saya kasih contoh lagi lah lewat, nanti saya upload lagi YouTube. Selain YouTube ini, YouTube untuk trik mengerjakan nomor 3. Ya, ngertos nomor 3? Sama yang tabernya Bu, gak ngerti Bu. Iya, nanti saya kasih contoh terpisah untuk yang nomor 3 karena di sini loading, saya tadinya mau langsung mengerjakan tapi turun ke handapnya nih hese. Nah, karek turun. Jadi nanti saya untuk trik pengisian nomor 3 akan saya buat video YouTube yang terpisah. Dan nanti soal latihan ini saya share ke kalian di Classroom. Jadi coba kalian kerjakan sendiri. Nggak usah dikumpulkan, ini untuk kalian coba-coba. Karena soal UTS itu hanya beda gambar. Beda gambar unggul. Jeung beda usina. Nah, untuk nomor 4, di sini kalian ingat yang ekspresi reguler. Jadi yang nomor 4A, tentukan ekspresi regulernya. Kalian lihat di sini ada DFA string yang, nah untuk yang nomor 4 ini isinya kalian satu kelas bisa beda. String yang berawalan dengan A. Di sini inputannya ada A, B. Ini juga nanti saya kasih video YouTube yang terpisah cara mengerjakan nomor 4. Nomor 5, closure, kalian masih ingat nomor 5? Bentar, loading ke bawahnya. Bu, bagus nama Bu, ada cara mengisi nomor 1 sampai nomor 5 Bu. Kan nomor 1 udah dikasih tahu, nomor 1 mau babari. Nomor 2 juga termasuk babari. Biar latihan lagi Bu. Nggak mau kalian tinggal lihat-lihat lagi video YouTube sebelumnya. Isi sendiri. Biar di subscribe. Tuh di subscribe gitu ngaruh kan nilai kalian. Nomor 5, untuk yang e-closer ini juga sama, nanti saya kasih penjelasan video YouTube-nya. Untuk latihan ini saya kasih nanti video susulan tip and triknya. Bentar. Bandicam-nya loading gini tidak benar jaringannya. Sebentar. Berhenti, itu udah berhentinya. Persentasinya hilang.